Sungguh kejam. Bertahun-tahun aku hidup dengan suamiku yang kaya raya. Semua orang iri melihat keharmonisan keluarga kami. Tak disangka aku justru dibuat syok saat pergoki suamiku diam-diam menikah lagi dengan wanita lain. Namaku Rina, usia 35 tahun. Aku adalah istri dari seorang pejabat provinsi bernama Bagas Santoso, pria yang dikagumi banyak orang karena wibawanya, ketenangannya, dan cara bicaranya yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Bagi masyarakat, ia adalah simbol kesuksesan, ketegasan, dan keteladanan. Bagi banyak perempuan di luar sana, mungkin dia adalah gambaran suami idaman. Dan aku, di mata mereka, adalah perempuan paling beruntung yang pernah hidup di dunia ini. Kami tinggal di rumah dinas besar di pusat kota, rumah yang tak pernah sepi dari lalu lalang orang penting, ajudan, sopir, dan tamu-tamu berjas rapi. Halaman rumahnya luas, berpagar tinggi dengan taman yang dirawat oleh 2 orang tukang kebun. Setiap pagi, suara mesin pemotong rumput dan percikan air dari selang taman menjadi latar musik kehidupanku. Di garasi terparkir mobil dinas hitam mengilap, di samping mobil pribadiku yang jarang kugunakan. Dari luar, segalanya tampak megah. Dari dalam, semuanya terasa sunyi. Pagi di rumah ini selalu sama, teratur, disiplin, dan terencana seperti jadwal rapat pejabat. Sopir datang pukul 6, Mbak Siti dan Mbak Lilis mulai beres-beres ruang tamu, aroma kopi hitam menyebar dari dapur, dan suara sepatu kulit suamiku terdengar dari tangga marmer. Setiap langkahnya bergema, berat dan mantap, seperti langkah seorang pemimpin yang terbiasa disegani. Aku duduk di meja makan besar berlapis kaca, menatap piring-piring porselen dan gelas kristal yang tersusun rapi di atas taplak putih bersulam emas. "Bu, sarapan sudah siap," ujar Mbak Siti dengan nada lembut, menaruh piring telur setengah matang di depanku. Aku hanya mengangguk kecil. Setiap hari, menu sarapan diatur berdasarkan catatan kesukaan suamiku, kopi tanpa gula, roti panggang, dan potongan pepaya. Sementara aku hanya minum teh hangat yang kadang tak sempat kusentuh sampai dingin. Dari tangga, suara langkah berat itu akhirnya terdengar. Aku mengangkat kepala. "Pagi," katanya singkat sambil menarik kursi. Suaranya dalam, tenang, namun terasa jauh. Aku membalas dengan senyum tipis. "Pagi, Mas. Kopinya sudah disiapkan." Ia mengangguk tanpa menatapku. Jemarinya yang panjang mengambil sendok kecil dan mengaduk kopi pelan, seolah itu satu-satunya hal penting di dunia ini. Suara sendok yang beradu dengan cangkir menjadi musik pagi kami yang dingin. "Rapat di kantor gubernur jam berapa, Mas?" tanyaku mencoba membuka percakapan. "Jam 9, jawabnya singkat, matanya tetap pada layar ponsel. "Habis itu langsung ada kunjungan ke daerah." "Ya, mungkin sampai sore." Hening lagi. Aku menatap wajahnya diam-diam. Setiap kali melihatnya seperti ini, tenang, berwibawa, sulit ditebak, aku selalu ingat masa-masa dulu ketika kami masih hidup sederhana. Bagas bukan siapa-siapa waktu itu, hanya pegawai negeri muda dengan idealisme tinggi. Ia selalu punya semangat membara, dan aku jatuh cinta pada caranya berbicara tentang kejujuran dan perubahan. Sekarang, semua itu seperti tinggal kenangan yang rapi tersimpan di lemari masa lalu. "Mas kelihatan capek," ucapku pelan. "Biasa," jawabnya tanpa menoleh. "Tugas makin banyak." Aku tersenyum tipis. "Kamu harus jaga kesehatan. Aku nggak mau lihat kamu jatuh sakit." Ia hanya mengangguk lagi, kemudian berdiri sambil menata jas hitamnya di bahu. Sopir, Pak Darto, segera muncul dari pintu depan. "Pak, mobil sudah siap." "Baik," jawab Bagas datar, lalu menatapku sekilas. "Ada perlu, Rin?" Aku menggeleng. "Enggak, Mas. Hati-hati di jalan." Ia hanya menjawab dengan anggukan kecil, lalu pergi. Suara pintu menutup. Sunyi kembali mengambil alih seluruh rumah. Begitulah hidupku setiap hari. Orang luar mengira aku sibuk dengan pesta, arisan pejabat, dan kunjungan sosial, tapi sebenarnya yang kulakukan hanya menunggu. Menunggu pagi berganti siang, siang berganti malam, lalu menunggu lagi esok datang. Kadang aku berjalan menyusuri ruang tamu besar itu.
Langit-langit tinggi dengan lampu kristal besar menggantung seperti simbol kebanggaan yang sebenarnya tidak pernah kuminta. Di dinding tergantung foto resmi Bagas mengenakan setelan jas dan dasi merah, berpose di depan bendera. Aku berdiri di sebelahnya dalam foto itu, tersenyum anggun, mengenakan kebaya biru muda. Senyum yang, entah kenapa, sekarang terasa asing bagiku. "Bu, mau disiapin jus?" tanya Mbak Lilis dari dapur. Aku menoleh pelan. "Nggak usah, Lis, teh aja udah cukup." "Baik, Bu." Ia tersenyum sopan dan kembali bekerja. Kadang aku iri pada mereka, pada Mbak Lilis dan Mbak Siti, yang tertawa kecil sambil mencuci piring, yang bisa mengeluh capek tanpa merasa bersalah. Aku, di sisi lain, harus selalu tampak sempurna. Harus selalu tenang, anggun, dan tersenyum di depan siapapun. Karena di dunia suamiku, kesempurnaan adalah kewajiban, bukan pilihan. Setiap tamu yang datang akan berkata hal yang sama. "Wah, Bu Rina ini cantik sekali ya. Istri yang cocok buat pejabat seperti Pak Bagas." Atau, "Lihat rumahnya, megah sekali. Bu Rina pasti hidup bahagia." Aku akan membalas dengan tawa lembut yang sudah kuhafal nadanya. "Alhamdulillah, semua ini berkat kerja keras suami saya," kataku, seperti skrip yang diulang di panggung yang sama. Padahal dalam hati aku sering bertanya, benarkah semua ini bentuk kebahagiaan? Sore hari biasanya menjadi waktu paling sepi. Bagas di kantor, sopir menunggu di garasi, para pembantu sibuk dengan urusan rumah. Aku sering duduk di balkon lantai 2, menatap taman yang begitu rapi tapi terasa dingin. Di sana, hanya suara burung dan angin yang menemani. Kadang aku berbicara sendiri, mencoba mengingat suara tawa yang dulu selalu memenuhi rumah kami. "Dulu kita nggak punya apa-apa, tapi kamu sering bercanda sampai aku ketawa ngakak. Mas," gumamku sendirian. "Sekarang kita punya segalanya, tapi aku bahkan lupa kapan terakhir kali kamu panggil namaku dengan lembut." Telepon rumah berdering, membuatku tersadar. "Rumah dinas Pak Bagas. Selamat sore," sapaku dengan nada sopan. "Bu Rina, ini dari kantor gubernur. Kami cuma mau konfirmasi jadwal besok. Pak Bagas akan mendampingi acara pelantikan jam 10. "Oh, baik. Nanti saya sampaikan." Suaraku lembut, tapi hatiku kosong. Setiap panggilan seperti itu hanya mengingatkanku, aku hanyalah pelengkap dalam kehidupan seorang pejabat. Malam tiba. Rumah kembali hidup oleh cahaya lampu taman dan suara televisi di ruang tengah. Aku duduk di sofa besar sendirian, menatap layar tanpa benar-benar menonton. Di meja ada ponselku yang bergetar sesaat. Pesan masuk dari sahabat lamaku, Nadia. "Rin, aku lihat foto kamu di berita online bareng Pak Bagas. Kamu kelihatan elegan banget. Pasti hidupmu enak ya sekarang." Aku menatap pesan itu lama. Jemariku bergerak lambat di layar, lalu akhirnya ku jawab, "Iya, semuanya baik-baik saja, Di." Padahal aku ingin menulis sesuatu yang lain. Aku ingin menulis, kadang, hidup enak justru yang paling menyakitkan. Karena kamu tak bisa mengeluh, tak bisa marah, bahkan tak bisa jujur tentang kesepianmu sendiri. Tapi tentu saja, aku tidak menulis itu. Aku hanya meletakkan ponsel di meja, lalu menatap cermin di seberang ruangan. Seorang perempuan bergaun tidur mahal menatap balik. Wajahnya cantik, kulitnya terawat, tapi matanya kosong. Dan aku sadar, perempuan itu adalah aku. Ya, dari luar aku tampak seperti wanita paling beruntung di dunia. Istri pejabat sukses, tinggal di rumah megah, tak pernah pusing soal uang. Setiap kali berjalan keluar, aku disambut dengan senyum hormat dari warga dan ucapan ramah dari para staf. Tapi yang mereka tak tahu, di balik setiap senyumku ada rasa sunyi yang sulit dijelaskan. Karena menjadi istri pejabat, ternyata bukan hanya tentang kemewahan. Tapi tentang belajar berdiam diri dalam ruang yang gemerlap, menjaga citra yang rapuh, dan menyembunyikan rindu pada kebahagiaan sederhana yang dulu pernah kupunya. Semuanya dimulai dari percakapan dua staf di dapur rumah dinas. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar di lorong tempat aku berdiri. "Aku lihat Pak Bagas sering pulang bareng Bu Sekretaris itu loh, si Ayu. Yang rambutnya dikuncir itu, ya?" Iya, aku juga pernah lihat. Cantik, masih muda banget."
Aku yang kebetulan lewat pura-pura tak mendengar. Langkahku tetap tenang, tapi jantungku berdebar tak karuan. Tanganku yang membawa gelas hampir terlepas karena getaran halus yang tiba-tiba menjalar. Ayu. Nama itu. Sekretaris muda yang selalu menemani suamiku di setiap rapat dan kunjungan dinas. Nama yang sering muncul di bibir para staf, dibicarakan dengan nada kagum, bukan hanya karena kepandaiannya, tapi juga karena parasnya yang manis dan sikapnya yang ramah. Aku menelan ludah. Ada rasa getir di tenggorokanku yang sulit dijelaskan. Jangan mikir macam-macam, Rin, bisikku pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi kalimat itu tak benar-benar menenangkan. Justru menimbulkan gema di dalam kepala. Siang itu udara panas. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara tawa ringan para staf yang sedang beres-beres dokumen Bagas. Aku duduk di kursi rotan dekat jendela, berpura-pura membaca majalah. Namun mataku tak benar-benar membaca. Pikiran berkelana. Sering pulang bareng, katanya. Kenapa nggak pernah cerita padaku? Aku menghela napas panjang. Sejak Bagas menjabat, aku memang belajar banyak tentang diam. Tentang menahan tanya agar tidak terlihat cemburu. Tentang menjaga ekspresi agar tak dikira istri posesif. Karena di lingkungan pejabat, citra lebih penting dari perasaan. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa citra itu mulai retak. Bu, mau saya buatkan jus semangka? Tanya Mbak Lilis dari arah dapur, suaranya pelan seperti biasa. Aku tersadar dari lamunan. Nggak usah, Lis, teh aja, panas. Iya, Bu. Ia berlalu, tapi aku tahu, dari tatapan sekilasnya, mungkin ia juga sudah mendengar gosip yang sama. Aku menatap jam dinding. Pukul 4:15. Biasanya, jam segini Bagas sudah pulang atau setidaknya memberi kabar. Namun hari ini, belum ada pesan apa-apa. Aku membuka ponsel, menatap layar kosong di ruang pesan. Tak ada notifikasi baru, tak ada kabar, lagi rapat, Rin, atau jangan nunggu makan malam ya. Hanya sunyi digital yang menyelimuti. Satu sisi diriku ingin segera menelpon. Tapi sisi lain menahanku. Jangan terlihat curiga. Jangan seperti perempuan panik yang kehilangan kendali. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menekan perasaan yang mulai kacau. Sekitar pukul 6 sore, suara mobil terdengar di halaman depan. Aku berdiri cepat, tapi tak ingin terlihat terburu-buru. Pura-pura tenang. Pura-pura seperti istri yang tak menunggu. Dari jendela, kulihat mobil hitam dinas itu berhenti perlahan. Pintu belakang terbuka, dan Bagas keluar. Aku menahan napas. Di kursi depan, samar kulihat sosok perempuan berkerudung pastel, Ayu. Ia menoleh sebentar ke arah rumah sebelum mobil melaju pergi. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Bagas masuk, membawa map tebal dan senyum tipis di wajahnya. Sudah makan, Rin? Tanyanya seperti biasa, seolah tak ada yang aneh. Aku tersenyum kecil. Belum, aku tunggu kamu. Ia melepas jasnya, menggantung di sandaran kursi. Tadi rapat agak lama. Untung ada Ayu yang bantu nyiapin bahan presentasi. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti serpihan kaca kecil di dadaku. Oh, Ayu ikut? Tanyaku datar, berpura-pura santai. Iya, jawabnya sambil duduk. Dia sekretaris yang cekatan. Enak diajak kerja. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan guncangan yang semakin kuat. Baguslah kalau kamu cocok kerja sama dia, ucapku sambil menuangkan air putih ke gelas. Dia memang kelihatan rajin. Rajin banget, sahutnya, nada suaranya sedikit lebih hangat daripada biasanya. Nggak semua orang bisa kerja cepat kayak dia. Aku menatap wajahnya diam-diam. Nada itu, cara matanya sedikit berbinar saat menyebut nama Ayu. Kecil, tapi terasa. Perubahan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang sudah terlalu lama hidup bersamanya. Malamnya, setelah makan malam, aku naik ke kamar lebih dulu. Lampu kamar kupadamkan sebagian. Hanya lampu meja kecil yang menyala, menyorot bayangan lembut di dinding. Di meja rias, kulihat pantulan wajahku di cermin. Wajah seorang istri pejabat yang sempurna di mata orang,
tapi malam ini terlihat rapuh. Aku mengambil ponsel dan menatap foto lama, foto kami berdua saat awal menikah. Bagas memeluk bahuku, matanya teduh, senyumnya hangat. Aku janji gak akan pernah bikin kamu sedih, katanya dulu, malam sebelum pernikahan. Aku mengelus layar ponsel itu pelan. Masih ingat enggak, Mas? Bisikku. Janji itu. Keesokan paginya, suasana dapur terasa canggung. Biasanya, Mbak Lilis dan Mbak Siti ramai bercanda sambil menyiapkan sarapan. Tapi hari itu, mereka seperti menahan diri. Mungkin takut suaranya terdengar lagi. Mungkin tahu bahwa aku sudah tahu. Aku masuk dengan langkah ringan, pura-pura ceria. Pagi, Lis, Sit. Udah lama bangun, ya? Mereka serentak menatapku, sedikit kaget. Pagi, Bu. Iya, baru siapin roti dan telur. Aku menatap piring-piring di meja. Bagus, harum banget nih. Pak Bagas pasti suka. Kedua perempuan itu hanya mengangguk. Tapi aku bisa merasakan tatapan tak nyaman di wajah mereka. Aku tersenyum samar. Nggak apa-apa, ngomong aja kalau ada yang mau dibicarakan. Aku nggak gigit, kok. Mbak Lilis buru-buru berkata, "Oh, nggak, Bu. Kami cuma ngobrol aja kemarin. Nggak ada maksud apa-apa." Aku tertawa kecil, tapi nada tawaku kering. Ngobrol tentang siapa? Mbak Siti menunduk. Tentang kantor, Bu. Tentang Bu Ayu. Sun. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Aku menatap mereka sebentar, lalu tersenyum. Oh, Ayu. Iya, dia memang sering bareng Pak Bagas. Nggak apa-apa, itu memang tugasnya. Kalimat itu keluar dari mulutku dengan lembut. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang terasa remuk. Aku berbalik meninggalkan dapur dengan langkah ringan, tapi setiap langkah seperti menapaki kaca tipis. Dalam hati, satu kalimat berulang-ulang terngiang. Rina, kamu harus kuat. Kamu istri pejabat. Kamu gak boleh goyah hanya karena gosip. Tapi bahkan kata-kata itu tak bisa menenangkan diriku sendiri. Karena jauh di dalam hati, aku tahu, setiap gosip, sekecil apapun, selalu berawal dari sesuatu yang nyata. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap hal kecil. Jam pulangnya, nada suaranya saat menyebut nama Ayu, bahkan ekspresi wajahnya ketika membaca pesan di ponsel. Dan semakin aku memperhatikan, semakin hatiku bergetar. Bukan karena ingin menuduh, tapi karena perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ada. Jarak yang tak terlihat, tapi nyata. Dingin, diam, dan tumbuh seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku pergi. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada yang berubah dari cara Bagas memandangku, dari caranya pulang tanpa salam, dari suaranya yang kini datar seperti berita di televisi. Malam itu, aku menunggunya di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Angin malam membawa aroma hujan, tapi tak mampu menenangkan hatiku yang kalut. Begitu mobil dinas hitam itu masuk halaman, aku buru-buru berdiri. Suara langkah kakinya terdengar berat di lantai marmer. Mas, panggilku pelan, mencoba menahan nada gugup dalam suara. Ia hanya mengangguk, melepas jas dan melemparkannya ke sofa. Capek banget, Rin. Tolong jangan mulai dengan interogasi malam-malam begini, ya? Aku menelan ludah. Aku nggak mau interogasi. Aku cuma pengen ngobrol, kayak dulu. Sekarang Mas jarang di rumah, jarang makan bareng, jarang jadi suami. Ia mendengus pelan sambil membuka kancing kemejanya. Rina, aku kerja. Aku punya tanggung jawab besar di kantor. Kamu kira gampang ngurus urusan provinsi? Rapat, koordinasi, laporan. Kalau kamu nggak ngerti dunia kerja, ya tolong jangan sok menilai. Nada suaranya membuat dadaku sesak. Bukan itu, Mas. Aku cuma merasa, Mas udah berubah. Ia menatapku dingin. Berubah? Karena apa? Karena aku sibuk? Karena aku nggak bisa tiap hari dengerin keluhan kamu soal rumah? Rina, hidup ini bukan cuma urusan perasaan. Lalu urusan siapa? Mas? Suaraku meninggi tanpa sadar. Aku istrimu.
Aku punya hak tahu kemana suamiku setiap malam lembur. Aku cuma pengin penjelasan, bukan pembelaan. Bagas terdiam sejenak. Tatapannya menusuk seperti pisau. Kamu mulai curiga, ya? Aku menunduk, takut tapi juga tak mau terlihat lemah. Aku cuma perempuan biasa, Mas. Tapi perempuan yang bisa merasakan kalau sesuatu nggak beres. Ia tertawa pendek, getir. Tuhan, ini lagi-lagi soal gosip, ya? Dengar dari siapa? Dari asisten? Dari staf dapur? Mereka memang kerjaannya suka ngomongin orang. Bukan cuma dari mereka, sahutku lirih. Aku lihat sendiri parfum baru di jasmu. Kemeja warna biru muda yang gak pernah aku beli. Dan jam tangan itu, hadiah dari staf perempuan, katanya. Bagas mendengus kasar. Rina, kamu makin gak masuk akal. Apa salah kalau aku dikasih hadiah? Semua pejabat juga dapat hal begitu. Kamu pikir aku punya waktu main perempuan? Kalau bukan main perempuan, potongku pelan tapi tegas. Kenapa Mas berubah dingin tiap aku coba mendekat? Kenapa Mas selalu matikan ponsel waktu di rumah? Dan kenapa Mas mulai hapus semua pesan sebelum aku sempat lihat? Ia menatapku tajam, lalu menghela napas panjang. Rina, kamu itu kebanyakan drama. Aku kerja keras buat kamu, buat rumah ini, buat hidup nyaman. Tapi kamu malah cari-cari kesalahan. Kamu tahu nggak, betapa lelahnya aku tiap hari dengerin orang minta tanda tangan, minta proyek, minta perhatian. Sekarang kamu juga minta aku percaya sama omongan gak jelas? Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Mas, aku gak butuh rumah mewah. Aku cuma butuh suami yang jujur. Suasana mendadak hening. Hanya suara jarum jam berdetak pelan di dinding. Bagas memalingkan wajahnya, lalu berkata dingin. Aku mau mandi. Besok pagi ada rapat. Jangan bahas hal ini lagi. Ia berjalan meninggalkanku begitu saja. Punggungnya tegap, tapi hatiku remuk. Aku duduk di sofa, menatap lantai kosong. Di situ masih ada bekas lumpur dari sepatunya. Tanda bahwa ia baru pulang dari luar, entah dari mana. Dalam hati aku berbisik. Kalau semua ini cuma prasangka, kenapa setiap kata darinya terasa seperti kebohongan yang disamarkan rapi? Keesokan paginya, suasana rumah tetap hening. Asisten rumah tangga, Mbak Sarti, beberapa kali menatapku dengan ragu. Bu Rina, sarapannya mau disiapin di ruang makan atau kamar aja? Tanyanya hati-hati. Di meja makan aja, Mbak, jawabku datar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara Bagas berbicara lewat telepon dari ruang kerjanya. Suara itu lembut, nada yang tidak pernah ia gunakan untukku belakangan ini. Iya, nanti saya jemput. Jangan lupa bawa berkasnya, ya. Dan, jangan lupa sarapan, kamu itu suka lupa makan. Aku berhenti di depan pintu, tubuhku kaku. Dia jarang bicara selembut itu bahkan padaku sekarang. Ketika ia sadar aku berdiri di sana, Bagas buru-buru menutup telepon dan tersenyum kaku. Itu staf bagian protokol. Lagi koordinasi untuk acara sore. Aku hanya mengangguk, menahan diri agar tidak meledak. Mas, aku mau ikut ke kantor hari ini, ucapku kemudian. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Untuk apa? Sekadar lihat kegiatan di sana. Udah lama aku nggak ikut. Rina, suaranya melembut, tapi dingin. Tempatku kerja bukan tempat buat istri jalan-jalan. Banyak urusan penting. Kamu nggak perlu repot. Aku menarik napas dalam. Atau Mas cuma nggak mau aku lihat sesuatu yang seharusnya nggak kulihat? Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Kamu benar-benar berubah, ya? Dulu kamu percaya sama aku. Sekarang kamu kayak detektif yang nyari kesalahan suami sendiri. Karena Mas sendiri yang bikin aku begini, kataku nyaris berbisik. Ia tak menjawab. Hanya mengambil kunci mobil dan keluar tanpa berpamitan. Tanganku gemetar saat membaca baris demi baris pada undangan itu. Di layar laptop yang masih menyala, terbuka jendela email dengan subjek, konfirmasi kehadiran akad, rahasia. Tanggalnya, Sabtu, 2 minggu lagi. Tempatnya, sebuah villa di daerah Puncak, milik salah satu rekanan proyek Bagas. Aku menggulir perlahan, menahan napas.
Tak ada nama pengantin tertera jelas, hanya inisial BS diikuti huruf A. Namun daftar saksi dan wali di bawahnya membuat tubuhku lemas. Pak Jaya, staf humas, Rudi, supir kantor, dan Ayu, sekretaris pribadi. Ayu. Nama itu seperti duri yang menancap di dadaku sejak lama. Aku menutup laptop perlahan, tapi tubuhku bergetar hebat. Kedua tanganku dingin, keringat mengalir di pelipis. Rasanya seperti baru disiram air es. Bu Rina, suara Mbak Sarti dari arah dapur membuatku terlonjak. Ibu nggak apa-apa. Aku cepat-cepat mematikan layar laptop. Nggak apa-apa, Mbak. Aku cuma pusing dikit. Ia mengangguk pelan, tapi matanya menatapku dengan khawatir. Kalau pusing jangan dipendam, Bu. Saya ambilkan teh hangat, ya? Aku hanya mengangguk tanpa suara. Begitu ia berlalu, aku menatap kembali laptop itu. Hatiku menjerit, apa ini artinya Bagas mau menikah lagi? Dengan Ayu? Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi mataku tak bisa terpejam. Begitu ku dengar suara mobilnya berhenti di halaman, jantungku berdetak makin keras. Ia masuk dengan langkah cepat, langsung menuju meja kerja di ruang tamu. Aku melihat dari celah pintu kamar, ia membuka laptop yang sama, mengetik cepat, lalu menelpon seseorang. Iya, semua sudah aman. Undangan jangan disebar keluar lingkaran kantor, ya. Aku nggak mau gosip sebelum waktunya. Nanti setelah acara, baru kita umumkan resmi. Suaranya tenang, yakin, dan penuh kendali seperti biasanya. Tapi bagi telingaku malam itu, setiap kata terdengar seperti pisau yang menorehkan luka baru. Aku menutup mulut, menahan tangis yang hampir pecah. Tanganku mencengkeram selimut erat-erat. Setelah ia selesai menelpon, aku pura-pura menggeliat dan keluar kamar sambil tersenyum datar. Mas, udah pulang? Tanyaku pelan. Ia menoleh cepat, sedikit gugup. Iya, kamu belum tidur? Belum. Tadi dengar suara mobil. Aku menatap laptop di depannya. Lagi kerja? Iya. Banyak laporan belum selesai. Ia menutup layar dengan gerakan tergesa. Kenapa? Aku menatapnya tajam beberapa detik. Enggak, cuma pengen temani. Kamu kelihatan capek. Ia memaksakan senyum. Enggak usah. Tidur aja, Rin. Besok aku berangkat pagi. Ke kantor? Tanyaku hati-hati. Ia diam sejenak, lalu menjawab cepat, ya, urusan kantor juga. Kata-katanya terdengar seperti dinding dingin yang menutup semua celah jujur di antara kami. Keesokan paginya aku bangun lebih cepat. Begitu Bagas keluar rumah, aku langsung menyalakan laptop itu lagi. Untungnya, kata sandinya belum diubah. Kubuka ulang email itu, lalu menyalin undangan tersebut ke flash disk kecil yang kusimpan di dalam laci rias. Aku juga mencatat alamat villa yang tertera, Villa Amara, Puncak. Beberapa hari berikutnya aku menjalani hidup seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, ada badai besar yang siap meledak kapan saja. Aku tetap tersenyum di meja makan, tetap menyiapkan kopi kesukaannya, tetap menyapa para staf rumah. Namun setiap kali menatap wajah Bagas, hatiku berbisik, berapa lama lagi kamu akan membohongiku, Mas? Suatu malam, saat aku dan Bagas makan malam, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. Mas, akhir-akhir ini aku pengin jalan-jalan keluar kota. Udah lama nggak liburan, ujarku sambil memotong ayam di piring. Ia menatapku sekilas. Liburan kemana? Puncak, mungkin. Udara di sana sejuk. Bagas hampir tersedak air minum. Ia cepat-cepat menunduk, batuk kecil. Kenapa? Tanyaku pura-pura polos. Ada apa dengan Puncak? Enggak, cuma banyak kerjaan minggu ini, jawabnya cepat. Padahal aku cuma bilang pengen. Mas, enggak harus sekarang. Aku tersenyum samar, menatapnya lekat-lekat. Ia tak membalas senyumku. Rin, kamu jangan tiba-tiba mikirin jalan-jalan. Aku lagi fokus kerja. Banyak proyek menunggu. Proyek, ya? Aku mengulang kata itu dengan nada pelan tapi tajam. Proyek apa, Mas? Atau proyek pernikahan? Bagas membeku di tempat. Sendok di tangannya berhenti di udara.
Tatapannya menajam, tapi suaranya berusaha tetap tenang. Kamu ngomong apa? Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku tahu tentang undangan itu, Mas. Di laptop. Villa Amara, Puncak. Akad nikah rahasia. Tanggalnya 2 minggu lagi. Ruangan mendadak hening. Suara jangkrik di luar terdengar jelas. Wajah Bagas memucat, tapi ia berusaha tertawa kaku. Rina, kamu salah paham. Itu bukan. Bukan apa, Mas? Potongku dengan nada bergetar. Bukan pernikahan? Bukan rencana kamu menikah diam-diam dengan Ayu? Jaga ucapanmu, bentaknya tiba-tiba, suaranya keras sampai membuat Mbak Sarti di dapur terlonjak. Jangan seenaknya nuduh tanpa bukti. Aku berdiri, menatapnya tajam. Aku punya buktinya. Undangan itu ada di flash disk. Nama Ayu ada di sana sebagai saksi. Mau aku tunjukkan? Ia menatapku lama, rahangnya mengeras. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang urusan kantor. Itu hanya. Cukup, Mas, potongku lirih tapi tegas. Aku nggak butuh penjelasan palsu. Aku cuma pengen tahu satu hal. Ia diam, menatapku dalam. Masih ada cinta di antara kita, atau semuanya cuma formalitas untuk menjaga citra? Bagas tidak langsung menjawab. Tatapannya goyah sesaat, lalu ia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Rina, aku nggak punya waktu buat drama. Aku capek. Pintu tertutup keras di belakangnya. Aku berdiri sendirian di ruang makan megah itu, di antara piring porselen mahal dan cahaya lampu kristal yang berpendar dingin. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku kehilangan suami, tapi karena aku sadar. Selama ini yang kucintai hanyalah bayangan dari pria yang dulu kuanggap sempurna. Acara sore itu seharusnya menjadi ajang formal dan berkelas, perayaan ulang tahun kantor provinsi, dihadiri banyak pejabat, wartawan, dan keluarga besar staf pemerintahan. Gedung tempat acara berlangsung dihiasi lampu gantung kristal dan bunga segar, musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Namun bagiku, malam itu terasa seperti medan perang. Aku melangkah dengan gaun krem sederhana, rambut disanggul rapi. Dari jauh kulihat Bagas berdiri dikelilingi beberapa pejabat muda. Wajahnya tampak begitu berwibawa, senyumnya menawan, sosok yang selalu dielu-elukan media. Namun di sampingnya, berdiri Ayu. Sekretaris muda itu tampil mencolok dengan gaun merah yang terlalu berani untuk acara formal. Rambut panjangnya dibiarkan terurai, bibirnya berkilau dengan lipstik warna senada. Dan ketika mataku menangkap cara dia menyentuh lengan Bagas, ringan, santai, tapi penuh makna, dada ini langsung menegang. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tenang, Rina, bisikku dalam hati. Kau datang sebagai istri pejabat. Jangan biarkan amarah menodai harga dirimu. Tapi semua tekad itu mulai runtuh ketika Ayu menatap ke arahku, dengan senyum yang tak bisa kusebut sopan. Ia melangkah mendekat sambil membawa segelas minuman. Oh, Bu Rina datang juga, katanya dengan nada manis, tapi matanya menelusuri penampilanku dari ujung kaki sampai kepala. Saya hampir nggak kenal, soalnya ibu jarang ikut acara kantor. Beda banget sama foto-foto lama di dinding kantor. Loh? Aku tersenyum tipis, menahan diri. Namanya juga sibuk ngurus rumah tangga, Mbak Ayu. Nggak semua orang bisa sering tampil, kan? Ia terkekeh pelan, pura-pura menutupi mulutnya. Wah, saya justru suka banget kalau bisa mendampingi Pak Bagas di setiap kegiatan. Beliau orangnya detail banget. Ya, suka ngatur semua hal kecil. Aku menatapnya tajam, tapi masih berusaha tenang. Ya, aku tahu. Aku sudah menikah dengannya 10 tahun. Jadi tahu betul semua detailnya, bahkan sebelum kamu jadi sekretarisnya. Bagas datang tepat saat suasana mulai memanas. Rin, kamu udah datang. Ayo duduk, biar nggak capek. Nada suaranya terdengar datar, seperti sekadar basa-basi di depan publik. Ayu menyela cepat. Pak, habis ini kan Bapak harus ke meja tamu undangan VIP, saya temenin aja ya, biar nggak salah urutan. Aku menatap tangan Ayu yang refleks menyentuh lengan suamiku. Refleks. Bukan sekali. Bukan kebetulan, tapi kebiasaan. Tidak usah, kataku pelan, menatap Bagas.
Aku yang akan dampingi Mas. Aku istri beliau. Seketika suasana di antara kami menegang. Beberapa staf yang berdiri di sekitar mulai saling melirik, pura-pura sibuk dengan ponsel. Bagas menatapku dengan ekspresi tak nyaman. "Rina, tolong jangan bikin suasana jadi." "Jadi apa, Mas?" Potongku lembut tapi tajam. "Jadi jujur?" Ia terdiam. Ayu tersenyum kaku, lalu pura-pura menunduk. "Maaf, Bu, saya nggak bermaksud apa-apa. Cuma bantu kerja." Aku mendekat sedikit, suaraku nyaris berbisik tapi cukup jelas untuk membuatnya kaku di tempat. "Kerja?" Menyentuh lengan atasan di depan istri sahnya itu bagian dari job desk. "Ya, Mbak Ayu." Wajahnya langsung memucat. Beberapa tamu yang lewat memperlambat langkah, pura-pura tak mendengar tapi jelas memasang telinga. Bagas buru-buru menarik lenganku. "Rina, cukup. Ayo ke meja kita." Aku menatapnya tajam, tapi menurut. "Baik, Mas." Kami berjalan berdampingan menuju meja utama. Dari ekor mataku, kulihat Ayu menunduk. Wajahnya kaku tapi bibirnya masih terangkat sedikit. Senyum kecil yang bagiku terasa seperti ejekan. Sepanjang acara, aku berusaha tersenyum, bertepuk tangan saat pidato, bahkan berbincang dengan istri pejabat lain. Tapi pikiranku terus kembali pada satu hal. Bagaimana Bagas tampak nyaman setiap kali Ayu berada di dekatnya. Saat sesi foto bersama, Ayu berdiri terlalu dekat di samping suamiku. Dan saat semua orang bertepuk tangan untuk menyanyikan lagu penutup, aku melihat jelas bagaimana Bagas menoleh ke arah Ayu, lalu mengangguk kecil. Sebuah gerakan halus, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri. Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang, aku menunggu Bagas di mobil dinas. Tapi 15 menit berlalu, ia belum juga keluar. Akhirnya aku turun lagi, berjalan menyusuri lorong belakang gedung. Dari kejauhan, kulihat dua sosok berdiri di dekat taman kecil. Bagas dan Ayu. Mereka berbicara pelan, tapi cara Ayu menatapnya, lembut, penuh arti, membuat darahku berdesir. Aku menunggu sampai mereka berpisah, lalu mendekati suamiku yang tampak terkejut melihatku. "Mas, masih urusan kantor?" Tanyaku datar. "Iya," jawabnya cepat. "Tadi Ayu cuma lapor soal berkas." Aku menatap matanya lekat-lekat. "Oh, begitu. Laporannya memang perlu tatapan semesra itu, ya?" Ia menghela napas keras. "Rina, kamu mulai lagi. Jangan bikin masalah di tempat umum." "Masalah ini kamu yang buat, bukan aku." Suaraku meninggi sedikit. "Aku cuma ingin tahu, Mas masih ingat nggak kalau aku ini istrimu?" "Cukup," bentaknya tiba-tiba. "Aku capek. Kamu selalu curiga, padahal nggak ada apa-apa." Aku tertawa pendek, getir. "Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu marah setiap kali aku menanyakan kebenaran?" Ia terdiam, wajahnya menegang. "Karena aku benci dihakimi tanpa alasan." Aku menatapnya dalam. "Bukan tanpa alasan, Mas. Aku punya mata. Aku lihat cara dia memegangmu. Aku dengar nada suaramu waktu bicara dengannya. Itu bukan sekadar pekerjaan. Itu hubungan." Bagas menatapku tajam, tapi kali ini tanpa kata-kata. Ia hanya memalingkan wajah dan berjalan meninggalkanku. Aku berdiri di sana, di tengah taman yang mulai sepi, angin malam meniup rambutku pelan. Di balik semua kemewahan dan wibawa suamiku, aku sadar, dinding kebohongan itu semakin tinggi. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 23.47. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan angin dingin yang masuk lewat celah jendela. Bagas tertidur di sofa, masih dengan kemeja kerja yang belum sempat dilepas. Laptop terbuka di meja depan, sementara televisi menyala tanpa suara menampilkan berita malam. Aku berdiri di tangga, menatapnya lama. Ada rasa lelah yang menumpuk dalam dada. Lelah karena curiga, karena diam, karena pura-pura bahagia di depan orang lain. Tiba-tiba, ponsel hitam di meja bergetar pelan. Nada deringnya lembut tapi menusuk telinga. Aku menunduk, menatap layar yang menyala. "Ayu, sekretaris." Jantungku langsung berdegup cepat. Tanganku refleks terulur, ragu-ragu.
Aku menoleh ke arah Bagas. Ia masih tertidur pulas. Nafasnya teratur. Detak jantungku menggema di kepala. Dengan tangan gemetar, aku menggeser tombol hijau. "Mas," suara lembut itu langsung terdengar dari seberang. Nada manja yang sama. Suara yang dulu mungkin terdengar biasa, tapi kini bagai racun bagi telingaku. Aku menahan napas, tak bersuara. "Mas, aku takut nanti kalau wartawan tahu soal pernikahan kita," katanya pelan, nyaris berbisik. "Apalagi kalau Bu Rina dengar. Aku nggak mau hubungan kita rusak cuma karena publikasi. Bapak harus hati-hati." Dunia seakan berhenti berputar. Kata pernikahan itu memukul telingaku seperti petir di malam buta. Pernikahan? Hubungan mereka? Sudah sejauh itu? Tanganku gemetar hebat, tapi aku tetap diam. Dari seberang, Ayu masih bicara, suaranya lembut namun penuh rasa memiliki. "Aku seneng banget bisa jadi bagian dari hidup Mas. Aku tahu ini gak gampang, tapi aku yakin kita bisa jalanin bareng-bareng. Aku sayang Mas." Aku hampir tak bisa bernapas. Air mata menetes begitu saja tanpa bisa kutahan. Kupandangi wajah Bagas yang tertidur di sofa, terlihat damai, seolah tidak ada dosa, seolah tidak ada rahasia yang menghancurkan seseorang hanya beberapa langkah darinya. Aku ingin berteriak, membangunkannya, menampar wajah itu dan memaksanya mengaku. Tapi yang keluar hanya isak tertahan. Ku coba bicara, tapi suaraku parau. "Dia sudah tahu, Ayu." Di seberang sana terdengar suara tersentak. Bu Rina?" Suaranya bergetar. "Ya," jawabku dingin. Aku yang angkat telepon ini. Dan aku dengar semuanya. Sunyi. Beberapa detik tak ada suara sama sekali kecuali detak jam dan nafas beratku sendiri. "Bu, saya bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potongku cepat. "Jelaskan bagaimana kamu menikahi suami orang di belakangnya? Atau jelaskan bagaimana kamu pura-pura sopan di depan umum, sementara di belakang aku, kamu manggil suamiku sayang?" "Bu Rina, tolong jangan salah paham. Kami..." "Cukup, Ayu," seruku nyaris berteriak. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semua. Undangan itu, villa itu, semua saksi dari kantor, aku tahu." Dari arah sofa, Bagas mulai menggeliat. Ia membuka mata perlahan, wajahnya bingung melihat aku berdiri di dekatnya sambil memegang ponselnya. "Rin, kamu ngapain?" Suaranya berat dan serak. Aku menatapnya dengan mata basah. "Kamu tanya aku ngapain? Aku baru saja dengar istri barumu telepon, Mas." Ia sontak bangun, wajahnya panik. "Apa?" Aku menyalakan speaker ponsel, suaranya keluar jelas. "Mas, aku minta maaf. Aku nggak sengaja nelpon." Terdengar suara Ayu yang ketakutan di seberang. Bagas langsung merebut ponsel itu dari tanganku, tapi aku lebih cepat. Aku menekan tombol, end call, dan menatapnya dengan tatapan yang tak lagi gemetar. "Jadi benar, Mas?" tanyaku dengan nada datar tapi menusuk. "Kamu sudah menikah sama dia?" "Rina, dengar dulu." "Jawab," suaraku meninggi. "Kamu menikah dengan sekretarismu?" Ia mengusap wajahnya keras-keras, lalu menatapku dengan ekspresi campuran antara marah dan takut. Aku bisa jelaskan." "Aku nggak butuh penjelasan, Bagas," ucapku pelan tapi tajam. "Aku cuma butuh satu kata, iya atau..." "Aku nggak butuh penjelasan, Bagas," ucapku pelan tapi tajam. "Aku cuma butuh satu kata, iya atau tidak." Ia terdiam lama, sangat lama. Lalu akhirnya ia menunduk. "Iya." Satu kata itu cukup untuk menghancurkan seluruh hidupku. Dadaku sesak, seperti ada batu besar yang menindih. Aku mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. "Rina, aku mohon, jangan salah paham. Aku terpaksa." "Terpaksa?" Aku tertawa pahit. "Kamu menikah diam-diam dan bilang terpaksa? Kamu pikir aku nggak punya hati, Mas?" Ia mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menahannya. "Jangan sentuh aku." Matanya memerah, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan akan citranya hancur. "Rina, kamu harus ngerti posisiku. Kalau berita ini bocor, karierku selesai.
Aku cuma berusaha melindungi semuanya. Melindungi siapa? Potongku tajam. Kamu melindungi dirimu sendiri, bukan keluargamu. Kamu lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan harga dirimu. Bagas menatapku lama, lalu berkata lirih, aku masih sayang kamu. Aku tersenyum getir. Sayang itu nggak seperti ini, Mas. Sayang itu nggak disembunyikan di belakang akad nikah rahasia. Sunyi lagi. Angin malam berhembus lewat jendela, menggoyang gorden dengan lembut, kontras dengan amarah dan luka di antara kami. Akhirnya aku berkata pelan, mulai malam ini, aku nggak akan tanya apa-apa lagi. Aku cuma akan diam. Tapi jangan salah, diamku bukan karena pasrah. Diamku adalah tanda aku siap melawan dengan caraku sendiri. Aku berbalik, meninggalkannya yang masih berdiri di ruang tamu dengan wajah panik dan bingung. Langkahku menuju kamar terdengar berat, tapi mantap. Air mataku masih mengalir, tapi hatiku mulai berubah. Bukan lagi hati istri yang menunggu penjelasan, melainkan hati perempuan yang sudah muak dengan kebohongan. Malam itu hujan turun pelan, membasahi halaman rumah dinas yang luas dan sepi. Suamiku, seperti biasa, mengenakan jas abu-abu favoritnya. Menyemprotkan parfum yang sama, aroma yang akhir-akhir ini membuat dadaku sesak. Ada rapat mendadak di kantor gubernur. Katanya datar sambil merapikan dasinya. Aku menatapnya lama. Rapat lagi? Sudah 3 malam berturut-turut, Mas. Ia menoleh sekilas, senyumnya kaku. Namanya juga kerjaan pemerintahan, Rin. Banyak urusan yang gak bisa ditunda. Aku hanya mengangguk pelan, menahan kata-kata yang nyaris meluncur. Ketika mobil dinas itu meluncur keluar gerbang, aku menatap dari jendela lantai 2. Hatiku berkata sesuatu yang tak bisa lagi kutahan. Ada yang disembunyikannya. Beberapa menit kemudian, aku menghubungi seseorang, sopir pribadi kami, Pak Darto, lelaki berusia 50-an yang sudah bekerja pada keluarga kami lebih dari 8 tahun. Pak Darto, tolong bantu saya, kataku lirih tapi tegas. Ia terdengar sedikit kaget. Ada apa, Bu? Saya ingin Bapak ikuti mobil Pak Bagas malam ini. Tapi jangan sampai ketahuan. Saya ingin tahu kemana beliau benar-benar pergi. Hening sejenak di seberang sana, sebelum suara serak itu menjawab. Baik, Bu. Saya akan lapor nanti kalau sudah tahu. Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Hujan makin deras. Suara derasnya seolah menenggelamkan napas yang mulai sesak di dadaku. Sekitar 2 jam kemudian, ponselku bergetar. Bu Rina, suara Pak Darto terdengar hati-hati. Iya, Pak. Gimana? Tanyaku cepat, nyaris berbisik. Mobil Pak Bagas gak ke kantor. Bu, beliau berhenti di rumah kontrakan di daerah Cibening, dekat Pasar Lama. Aku terdiam. Sendirian? Tanyaku pelan. Pak Darto menghela napas sebelum menjawab. Enggak, Bu. Beberapa menit setelah beliau sampai, mobil putih, milik Bu Ayu, datang juga. Tubuhku seolah kehilangan tenaga. Aku duduk di lantai kamar, menatap kosong ke arah dinding. Suara hujan di luar terdengar makin keras, seperti menertawakan kebodohanku selama ini. Baik, Pak. Terima kasih. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Saya yang akan urus sisanya, ucapku dengan suara serak. Keesokan paginya, aku pura-pura seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapa Bagas dengan senyum kecil, meski di dalam hatiku sudah porak-poranda. Mas mau sarapan dulu? Tanyaku. Enggak, aku buru-buru. Ada rapat koordinasi lagi? Jawabnya cepat sambil menenteng map. Aku memperhatikan leher kemejanya yang sedikit berantakan. Aroma parfum baru itu menempel kuat di udara. Mas. HM. Kalau kamu lelah, istirahatlah di rumah. Aku khawatir, kataku lembut. Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis. Kamu terlalu khawatir. Aku baik-baik aja. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terasa seperti topeng. Sore harinya, aku tak tahan lagi. Aku meminta Pak Darto mengantarkanku ke daerah kontrakan yang disebutnya semalam. Jalan ke sana sempit dan becek, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak ada yang menyangka seorang pejabat provinsi bisa punya urusan di tempat seperti itu. Ketika mobil berhenti agak jauh dari sebuah rumah cat krem dengan pagar besi,
Aku menatapnya dari balik kaca. Ada mobil dinas hitam milik Bagas di depan rumah itu. Dan di teras, tampak sepasang sepatu wanita, hak tinggi warna nude, persis seperti yang sering dipakai Ayu di kantor. Aku tak turun. Aku hanya duduk diam di kursi belakang, tangan mengepal di pangkuan. Mataku mulai panas, tapi tak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya kemarahan dan rasa tidak percaya. "Bu, apa saya mau turun dan lihat lebih dekat?" tanya Pak Darto pelan. Aku menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Cukup. Saya udah lihat yang perlu saya lihat." Aku menunduk. "Terima kasih. Ya, jangan ceritakan ini ke siapapun." Malamnya, ketika Bagas pulang, aku pura-pura tidur. Aku mendengar langkah kakinya masuk kamar. Aroma parfum itu kembali memenuhi udara. Ia membuka laptopnya, mengetik sebentar, lalu berbaring di sampingku. Aku menatap punggungnya dalam diam, lalu pelan-pelan bertanya, "Mas, kamu bahagia gak sama aku?" Ia diam beberapa detik sebelum menjawab, "Kok tiba-tiba nanya gitu?" "Cuma pengen tahu aja." Suaraku hampir bergetar. "Tentu aja aku bahagia. Kenapa sih kamu akhir-akhir ini aneh?" Aku tersenyum samar. "Enggak, cuma merasa kamu berubah." Ia tertawa kecil, tapi tanpa menatapku. "Namanya juga kerjaan, Rin. Banyak tekanan. Jangan terlalu mikir macem-macem, ya." Aku tak membalas. Dalam hati aku tahu, malam ini ia berbohong lagi. Beberapa hari setelah itu, aku menemukan slip pembayaran sewa rumah atas nama orang lain, tapi alamatnya sama dengan kontrakan yang disebut Pak Darto. Dan pengirim uangnya dari rekening Bagas sendiri. Aku duduk lama di meja kerja, menatap bukti transfer itu. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Suamiku, pria yang dikagumi banyak orang karena wibawanya, telah menikah diam-diam dengan sekretarisnya sendiri. Malamnya aku tak bisa menahan diri lagi. Saat Bagas baru masuk rumah, aku berdiri di depan pintu, menatapnya tajam. "Dari mana, Mas?" Ia tampak kaget, tapi cepat menutupi. "Rapat, seperti biasa." "Di rumah kontrakan, ya?" Ia langsung terdiam. "Apa maksudmu?" Aku mengangkat ponsel dan menunjukkan foto rumah itu yang diam-diam kuambil dari laporan Pak Darto. "Jangan bohong lagi, Mas. Aku tahu segalanya." Bagas menatapku lama. Tatapan itu penuh campuran amarah dan rasa bersalah. "Siapa yang suruh kamu ngikutin aku?" Suaranya meninggi. "Kalau kamu jujur, aku gak perlu nyuruh siapapun." Balasku pelan tapi tegas. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata lirih, "Kamu gak akan ngerti, Rina." Aku tertawa getir. "Enggak ngerti? Aku cuma istrimu, Mas. Ibu dari anak-anakmu. Tapi kamu malah menikahi sekretarismu di belakangku. Itu yang aku gak ngerti." Suasana jadi hening. Hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Bagas menatapku dengan mata merah, lalu menunduk. Aku minta maaf. Aku mundur selangkah, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. "Maaf gak cukup, Mas. Kamu bukan cuma menghancurkan aku. Kamu juga menghancurkan rasa hormat yang dulu aku banggakan saat menyebut nama suamiku." Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Langit mendung, udara lembab, dan jemariku menggenggam erat selembar kertas alamat yang kudapat dari seorang staf di kantor provinsi. Alamat rumah orang tua Ayu. Aku tak tahu apa yang mendorongku ke sana. Mungkin amarah, mungkin rasa penasaran, atau mungkin hanya ingin mendengar kebenaran langsung dari orang yang melahirkan perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku. Mobil berhenti di depan rumah sederhana di gang sempit. Tak seperti rumah-rumah pejabat yang biasa kukunjungi. Rumah itu kecil dan cat dindingnya mulai mengelupas. Ada kursi kayu di teras, dan seorang wanita berusia sekitar 50-an duduk di sana, menjemur pakaian anak kecil. Aku turun dari mobil, menarik napas panjang. "Permisi, Bu," suaraku pelan tapi tegas. Wanita itu menoleh, wajahnya seketika berubah pucat begitu melihatku. Bu Rina," katanya terbata, nyaris menjatuhkan jemuran di tangannya. Aku mengangguk. "Benar, saya Rina, istri dari Pak Bagas Santoso." Nada suaraku datar, tapi mataku menatap lurus, tanpa tedeng aling-aling.
Ibu Ayu terdiam lama. Aku bisa melihat tangannya bergetar. "Silakan duduk dulu, Bu," ujarnya akhirnya, terburu-buru menarik kursi tambahan dari dalam rumah. Aku duduk. Hening beberapa detik. Hanya suara ayam di belakang rumah yang terdengar. "Saya cuma mau bertanya, Bu," kataku akhirnya, "tentang hubungan anak ibu dengan suami saya." Wajah wanita itu menegang. Ia menelan ludah pelan. "Bu Rina, tolong jangan salah paham dulu. Ayu anak yang baik, dia cuma..." Aku langsung memotong, nadaku sedikit meninggi. "Baik? Anak yang baik tidak akan merebut suami orang, Bu." Ia terdiam, bibirnya gemetar. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar lirih, penuh ketakutan. "Maaf, Bu Rina, saya tahu ini salah. Tapi, Ayu bilang dia hanya ingin dicintai dengan cara yang halal." Kata halal itu menggema di kepalaku seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aku menatapnya, tubuhku kaku. "Halal?" ulangku nyaris berbisik. Ibu Ayu menunduk, menatap lantai semen. "Iya, Bu. Mereka sudah menikah." Ayu cerita, Pak Bagas menikahinya diam-diam di luar kota beberapa bulan lalu. Katanya cuma akad sederhana, gak banyak orang tahu. Suasana hening. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tertawa kecil, tawa getir yang keluar tanpa kusadari. Jadi benar, bukan cuma gosip. Air mataku mulai jatuh, tapi aku tetap menatap wanita di depanku dengan tatapan yang tenang. Atau setidaknya, berpura-pura tenang. "Bu Rina, saya mohon, jangan salahkan Ayu sepenuhnya." Dia bilang Pak Bagas yang meyakinkan dia. Katanya, hubungan mereka suci, bukan perselingkuhan. Aku menepuk meja kayu di depanku pelan, suaraku mulai bergetar. "Suci? Suami orang menikahi sekretarisnya tanpa izin istri sah, dan ibu menyebut itu suci?" Ibu Ayu menunduk makin dalam. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. "Saya tahu ini salah, Bu. Tapi Ayu cuma gadis muda yang mudah dibujuk. Katanya Pak Bagas janji akan menceraikan ibu dan menikahi dia secara terbuka. Tapi sampai sekarang, belum juga ditepati." Aku terdiam. Rasanya dadaku sesak luar biasa. Semua kepingan puzzle kini lengkap. Suamiku tak hanya berselingkuh, tapi sudah menikah lagi di belakangku, dan semua orang di sekitarnya tampak tahu, kecuali aku. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya terdengar suara tetesan air dari atap bocor, dan napas kami yang tak beraturan. Akhirnya aku berdiri, mencoba menahan tubuhku agar tak goyah. "Bu, saya tidak datang untuk memaki atau mempermalukan siapapun," kataku lirih. "Saya hanya ingin tahu, apakah Ayu bahagia sekarang?" Ibu Ayu menatapku, terkejut dengan pertanyaanku. Matanya mulai berkaca. "Dia sering menangis, Bu. Katanya Pak Bagas jarang datang. Katanya setiap kali mereka bertemu, Pak Bagas selalu terburu-buru, seolah takut ketahuan. Ayu bilang dia mencintai, tapi dia juga capek jadi rahasia." Aku menelan ludah, menatap jauh ke jalan kecil di depan rumah. "Rahasia?" gumamku pelan. "Ya, semua yang kotor memang harus disembunyikan." Ibu Ayu mencoba bicara lagi. "Saya mohon, Bu Rina, jangan buat masalah besar. Ayu itu cuma ingin jadi istri yang halal. Dia pikir itu jalan terbaik." Aku menatapnya tajam, tapi mataku lembab. "Kalau begitu, sampaikan ke Ayu, halal bukan berarti bahagia. Kadang, pernikahan yang dimulai dengan air mata orang lain, akan berakhir dengan air mata juga." Wanita itu terisak pelan. Aku melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar keluar dari halaman rumah, aku menoleh sekali lagi. "Dan tolong katakan pada anak ibu," suaraku rendah tapi tegas, "bahwa surga tak akan menyambut kebahagiaan yang dibangun dari kehancuran perempuan lain." Hari itu sebenarnya berjalan biasa. Bagas sedang dinas luar kota, dan aku memutuskan untuk membereskan ruang kerjanya, sesuatu yang jarang kulakukan sejak hubungan kami mulai renggang. Aku hanya ingin membersihkan debu, merapikan dokumen, dan mungkin menemukan kembali sedikit kenangan dari masa ketika kami masih saling percaya. Ruang kerja Bagas selalu rapi. Setiap map tersusun menurut warna, setiap dokumen punya tempatnya. Tapi di balik kerapian itu, ada sesuatu yang dingin.
Meja itu tak lagi menyimpan aroma kopi kesukaannya, tak ada tumpukan kertas kerja dengan coretan tangannya. Semuanya steril. Seperti hatinya yang tak lagi ku kenal. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membersihkan rak lemari kayu besar di sudut ruangan. Saat menarik satu map tebal berwarna coklat, beberapa lembar kertas terjatuh. Aku memungutnya satu persatu. Awalnya, semuanya tampak seperti dokumen biasa. Laporan keuangan, surat undangan rapat, dan beberapa arsip pribadi. Tapi kemudian mataku berhenti pada satu lembar kertas dengan cap basah bertuliskan, akta nikah, di bagian atasnya. Tanganku refleks bergetar. Aku menatap lebih lama. Nama di kolom, suami, Bagas Santoso. Nama di kolom, istri, Ayu Pratiwi. Tubuhku kaku. Nafasku tercekat. Aku membalik lembar itu, memastikan bahwa ini bukan dokumen palsu. Di bawah tanda tangan penghulu, tertera dua nama saksi yang tak asing. Staf kantor provinsi yang selama ini bekerja di bawah Bagas. Tanggalnya, 3 bulan lalu. Tepat saat Bagas mulai sering, lembur. Kertas itu hampir jatuh dari tanganku. Aku bersandar di meja, menahan tubuh yang tiba-tiba kehilangan tenaga. Dunia terasa berputar. Suamiku, lelaki yang bersamaku selama lebih dari 10 tahun, yang pernah bersumpah di depan penghulu untuk menjagaku sampai maut memisahkan, kini memiliki surat nikah lain. Dengan perempuan lain. Aku duduk di lantai, menggenggam surat itu erat. Air mata menetes tanpa kusadari, menodai tanda tangan hitam di atas kertas. Mas Bagas, bisikku, nyaris tak bersuara, apa aku ini cuma kesalahan bagimu? Beberapa jam kemudian, aku masih duduk di sana. Aku menatap berkas itu berulang-ulang, berharap tulisannya akan berubah, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap kali kubuka mataku, kenyataannya sama, kertas itu tetap nyata. Aku mengambil ponsel dan menatap layar dengan tangan gemetar. Aku ingin menelepon Bagas, ingin berteriak, menuntut penjelasan. Tapi jari-jariku tak sanggup menekan tombol. Bahkan kalaupun ia menjawab, apa yang bisa ia katakan? Bahwa ini hanya urusan pribadi? Bahwa ia menikah untuk membantu Ayu? Aku hanya tertawa getir. Suara tawaku menggema di ruangan kosong itu, terdengar seperti milik orang asing. Sore harinya, ketika Bagas pulang, aku masih menunggu di ruang tamu. Di atas meja, kertas itu sudah kutaruh rapi, tanpa sampul, tanpa kata-kata. Begitu ia masuk, ia tampak kaget melihatku duduk diam di sana. "Rin, kenapa bengong gitu? Dari tadi di sini?" Aku tak menjawab. Mataku menatap lurus ke arah map di meja. Ia mengikuti arah pandanganku. Dan seketika, wajahnya berubah. Darahnya seolah surut. "Apa ini?" tanyaku pelan, tapi tajam. Ia mendekat, mencoba bersikap tenang. "Kamu ngoprek-ngoprek meja kerjaku?" "Jawab dulu pertanyaanku. Aku bisa jelasin." Aku berdiri, suaraku meninggi. "Jelaskan apa, Mas? Tentang surat nikah ini? Tentang istri muda yang kamu sembunyikan dari dunia?" Bagas menarik napas dalam-dalam. "Rina, tolong tenang dulu. Aku gak mau anak-anak dengar." Aku menatapnya dengan mata merah. "Jangan ubah topik. Aku ingin tahu, sejak kapan kamu anggap janji pernikahan kita cuma permainan?" Ia akhirnya duduk, menatapku lelah. "Rina, kamu tahu, aku sibuk. Banyak tekanan. Ayu itu cuma." "Jangan bilang, cuma, Mas," potongku tajam. "Surat nikah ini bukan tanda tangan main-main. Kamu menikahinya, Bagas. Di belakangku. Secara sah. Siri, tapi sah. Kamu sadar itu artinya apa?" Ia diam. Kepalanya tertunduk. "Dia hamil," katanya pelan. Kata-kata itu membuatku terpaku. Hening. Dunia berhenti. "Apa?" suaraku serak. "Aku gak bermaksud semuanya jadi begini." Waktu itu dia bilang, dia takut dosa, takut malu kalau sampai berita itu keluar. Aku cuma ingin bertanggung jawab. Aku menatapnya lama, tak percaya. "Bertanggung jawab?" suaraku gemetar. "Lalu tanggung jawabmu pada aku, pada keluarga ini,
Di mana? Ia tak menjawab. Matanya menatap lantai, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Aku menggeleng, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Mas, kamu tahu gak? Yang paling menyakitkan itu bukan karena kamu berselingkuh. Tapi karena kamu menikah lagi, seolah aku ini gak ada. Seolah aku cuma bagian dari masa lalu yang bisa kamu tinggalkan kapan saja. Bagas mendekat, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Ia terdiam, menatapku dengan wajah yang tak lagi ku kenal. Aku mengambil surat nikah itu, menatapnya terakhir kali, lalu berkata pelan. Kertas ini mungkin sah di mata penghulu, tapi tidak di mata Tuhan yang tahu air mata perempuan pertama yang kamu hianati. Aku berjalan ke arah perapian, menyalakan api kecil. Bagas panik. Rina, kamu mau apa? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu melempar surat itu ke dalam api. Kertas itu terbakar perlahan, meninggalkan bau kertas hangus dan tinta. Aku gak akan biarkan kebohongan ini jadi bagian dari hidupku, kataku tenang tapi dingin. Kamu boleh menikah 1000 kali lagi, Mas. Tapi mulai malam ini, aku bukan bagian dari cerita itu. Bagas tak bisa bicara apapun. Ia hanya berdiri di sana, menatap sisa abu yang berterbangan di udara. Sementara aku melangkah keluar dari ruangan itu, dengan hati yang hancur, tapi dengan kepala tegak malam itu, suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan rintik di luar, aroma kopi masih tercium samar dari dapur, dan aku duduk di ruang keluarga sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Saat itu, suara mobil Bagas terdengar di depan rumah. Aku sedikit terkejut, sudah lama ia tidak pulang lebih awal. Biasanya alasannya selalu sama, rapat mendadak, proyek belum selesai, atau klien dari luar kota. Tapi malam ini, entah kenapa, hatiku berdebar aneh. Aku segera berdiri, menata senyum seadanya. Mas pulang cepat? Tanyaku ketika ia masuk, masih dengan jas kerja yang belum sempat dilepas. Iya, lagi nggak terlalu sibuk, jawabnya singkat. Ia meletakkan tas di meja, lalu menatapku sekilas. Kamu udah makan? Aku mengangguk. Kami duduk sebentar di ruang tamu, membicarakan hal-hal ringan. Namun, sorot matanya gelisah. Ia sering melirik ke arah koridor, seolah menunggu sesuatu. Ada getar aneh di dalam hatiku, semacam firasat yang membuat tenggorokanku terasa kering. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Bukan langkah Mbok Warti, pembantu kami sudah pulang sejak sore. Langkah itu halus, tapi jelas. Lalu, samar terdengar bisikan. Suara perempuan. Aku berdiri. Siapa di dapur? Mas? Tanyaku, mencoba tenang. Bagas langsung menoleh, wajahnya tegang. Gak ada siapa-siapa. Mungkin suara dari luar. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di balik cara dia menjawab. Terburu-buru, gugup, dan tidak menatap mataku. Aku melangkah perlahan ke arah koridor. Suara bisikan itu kini terdengar lebih jelas. Mas, cepet, nanti ketahuan. Aku berhenti di depan kamar tamu. Pintu sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, aku mendorongnya perlahan. Dan di sana, waktu seolah berhenti. Ayu berdiri di tengah ruangan, masih mengenakan pakaian kantor, rambutnya terurai, wajahnya panik seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Di belakangnya, Bagas berdiri kaku, dengan ekspresi campuran antara takut dan malu. Aku menatap mereka berdua, mencoba memastikan bahwa apa yang kulihat bukan mimpi buruk. Tapi kenyataannya terlalu jelas untuk disangkal. Ayu? Suaraku bergetar. Bu Rina, saya? Ayu tak sempat melanjutkan kalimatnya. Bagas maju satu langkah, mencoba menenangkan. Rina, jangan salah paham, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku tertawa pelan, tawa yang lebih mirip tangisan. Salah paham? Kamu mau aku percaya apa? Bagas? Kalian di kamar tamu, pintu tertutup, tengah malam, dan kamu bilang aku salah paham. Wajah Bagas pucat. Ayu menunduk, air matanya mulai menetes. Aku melangkah maju, mendekat ke arah meja kecil di sudut ruangan. Ada 2 gelas yang masih hangat, dan sisa parfum perempuan di udara. Berapa lama ini sudah berlangsung?
Tanyaku dengan suara rendah. Bagas diam. Ayu menggigit bibirnya. Jawaban itu sudah cukup. Diam mereka adalah pengakuan yang lebih keras daripada 1000 kata. Aku menarik napas panjang, menatap Bagas dengan mata yang kini tak lagi penuh cinta, tapi luka. Aku dulu pernah janji, akan tetap setia dalam susah dan senang. Tapi aku gak pernah janji akan bertahan dalam pengkhianatan. Aku berbalik meninggalkan kamar itu. Di belakangku, kudengar Ayu terisak, dan Bagas memanggil namaku berulang kali. Tapi aku tidak menoleh. Setelah kejadian malam itu, aku seperti hidup dalam kabut. Rumah kami masih sama, tapi kehangatannya hilang. Setiap langkah, setiap napas, seperti dipenuhi bayangan pengkhianatan yang tak kunjung pudar. Namun luka batin rupanya tak berhenti di situ. Dunia luar mulai ikut menekan. Beberapa hari kemudian, saat menghadiri acara Dharma Wanita di kantor suamiku, aku merasakan tatapan-tatapan aneh dari para istri pejabat lain. Mereka tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyum itu, rasa iba yang menusuk. Salah satu dari mereka, Bu Ratih, menghampiriku dengan nada setengah berbisik. Aduh, Bu Rina sabar ya. Kadang laki-laki kalau sudah sukses, suka lupa rumah. Aku tersenyum kaku. Maksud ibu? Ia pura-pura tertawa kecil. Enggak apa-apa. Cuma ya, kabarnya kan Bagas sudah menikah lagi. Semoga ibu kuat. Darahku seketika naik ke kepala. Tapi aku tak bisa membantah. Bukan karena rumor itu salah, tapi karena benar. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Sejak hari itu, setiap kali aku melangkah di acara kantor, bisik-bisik itu selalu mengikutiku seperti bayangan gelap. Katanya istri mudanya masih muda banget, sekretarisnya sendiri. Pantas, sekarang Pak Bagas makin rajin dinas luar. Aduh, kasihan Bu Rina. Tapi ya, demi karir suami, mungkin beliau harus tahan. Aku berpura-pura tak mendengar. Tapi setiap kalimat itu menusuk dalam, memotong harga diriku sedikit demi sedikit. Suatu sore, saat aku duduk di lobi kantor menunggu Bagas selesai rapat, seorang staf senior, Pak Tono, mendekat. Dengan nada lembut tapi menekan, ia berkata, Bu Rina, mohon maaf sebelumnya. Ini hanya saran. Sebaiknya ibu jangan terlalu memperbesar masalah rumah tangga di luar. Banyak pihak yang memperhatikan. Ini bisa berpengaruh ke posisi Pak Bagas. Aku menatapnya dengan wajah dingin. Jadi saya harus diam, Pak? Ia menghela napas. Bukan begitu. Tapi kadang, menjaga nama baik lebih penting. Lagi pula, laki-laki seperti Pak Bagas kan banyak jasanya untuk lembaga ini. Aku menunduk. Ingin rasanya berteriak. Ingin membalas, tapi tenggorokanku seperti terkunci. Aku sadar, di mata mereka, aku bukan perempuan yang disakiti, aku hanyalah istri pejabat yang wajib menjaga citra suaminya, tak peduli seberapa hancur hatinya. Malamnya, di rumah, aku duduk di teras sendirian. Angin membawa bau tanah basah, tapi rasanya sesak. Aku menatap langit gelap sambil berkata pelan pada diriku sendiri. Mereka suruh aku diam, demi karir suamiku. Tapi siapa yang peduli pada harga diriku? Pada luka yang tiap malam ku telan tanpa suara. Malam itu udara dingin menempel di kulit seperti jarum-jarum kecil. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menguar dari taman depan rumah dinas. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi mataku sama sekali tak bisa terpejam. Aku duduk di ruang tamu, menatap lampu gantung kristal yang menggantung angku di atas kepala, berkilauan seolah ikut mengejek kesabaranku. Jam di dinding berdetak keras, seolah menghitung detik menuju kehancuran. Aku tahu, malam ini aku tak bisa lagi berpura-pura. Semua bukti sudah di tangan, semua tanda sudah jelas, Bagas telah melangkah terlalu jauh. Tepat pukul 11:20, suara mesin mobil terdengar di luar. Jantungku berdegup keras. Dari balik tirai, kulihat mobil hitamnya masuk pelan ke halaman. Pintu terbuka, dan sosok Bagas keluar dengan langkah santai, seperti pria yang baru saja memenangkan pertempuran. Aku tetap duduk. Tanganku mengepal di pangkuan. Begitu ia masuk ruang tamu, aku langsung berdiri. Bagas, suaraku nyaris bergetar. Ia menoleh cepat, sedikit terkejut melihatku masih duduk menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang.
Rina, kok belum tidur? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku menunggu kamu. Ia tersenyum tipis, mencoba bersikap biasa. Kenapa? Ada yang mau dibicarakan? Aku menarik napas panjang. Suara detak jam di dinding terasa makin keras, bersaing dengan detak jantungku. Bagas, aku menatap matanya, aku sudah tahu semuanya. Tubuhnya menegang. Ia memalingkan wajah, berpura-pura tidak mengerti. Tahu apa? Jangan mainkan aku, jawabku pelan, tapi tajam. Aku tahu kamu menikah siri dengan Ayu. Sekejap saja, udara di ruangan seolah berhenti. Hanya ada keheningan panjang, yang ditelan oleh suara hujan rintik di luar jendela. Bagas menatapku lama, ada rasa terkejut, tapi juga lega. Ia akhirnya duduk di sofa, menunduk dalam. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Aku hilaf." Aku menatapnya lama. Hilaf? Aku hampir tertawa, tapi yang keluar hanya air mata yang menetes pelan. Hilaf itu ketika seseorang melakukan kesalahan tanpa sadar. Tapi kamu, Bagas, kamu menyembunyikannya berbulan-bulan. Kamu menipu, kamu pura-pura lembur, kamu bahkan menyiapkan rumah kontrakan untuknya. Ia tak menjawab, hanya menatap lantai dengan rahang mengeras. Aku berdiri, berjalan mendekatinya, mencoba menatap matanya. Kamu masih ingat, Bagas, waktu aku temani kamu dari bawah? Dari masa kamu masih staf kecil yang pulang naik motor butut? Aku ada di sana. Aku yang masak buatmu. Aku yang bantu kamu berpenampilan pantas di depan atasanmu. Aku yang rela berhenti kerja supaya kamu bisa fokus pada kariermu. Dan ini balasanmu. Ia mengangkat kepala, menatapku dengan mata yang tak lagi teduh seperti dulu. Aku tidak menyesal mencintai kamu, Rina, tapi aku juga tidak bisa meninggalkannya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus tanpa ampun. Aku terdiam lama. Jadi, kamu tidak menyesal? Tanyaku lirih. Ia menghela napas berat, lalu bersandar di sofa. Rina, kamu harus mengerti. Dunia politik itu keras. Aku butuh seseorang yang bisa menenangkan aku, yang bisa paham kondisi emosionalku. Ayu ada di situ saat kamu mulai sibuk dengan dirimu sendiri. Aku menatapnya tak percaya. Sibuk dengan diriku sendiri? Bagas, aku sibuk mengurus rumah, memastikan kamu bisa hidup tenang. Aku yang menyiapkan semuanya agar kariermu lancar. Dan kamu balas dengan pengkhianatan seperti ini. Ia mengusap wajahnya. Aku tidak mau membenarkan diri, tapi hubungan kami sudah terjadi. Aku tak bisa memutuskannya begitu saja. Dia sudah terlalu terlibat. Terlibat? Aku mengulang kalimatnya, suaraku meninggi. Kamu bicara seolah ini proyek kantor. Ini pernikahan, Bagas. Kamu mengkhianati aku, lalu kamu bilang dia terlalu terlibat. Ia berdiri, menatapku tajam. Aku tahu ini salah, tapi kamu juga jangan membuat semuanya berantakan. Kalau sampai orang tahu, karierku bisa hancur. Citra kita bisa rusak. Aku tertawa getir. Oh, jadi itu yang kamu khawatirkan? Citra? Bukan aku, bukan rumah tangga kita, tapi kariermu. Ia menatapku dingin. Kamu tidak tahu betapa sulitnya mempertahankan posisi ini, Rina. Aku bekerja keras untuk semua ini. Aku tidak ingin semua hancur hanya karena emosi sesaatmu. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Emosi sesaatku, suaraku bergetar. Bagas, ini bukan tentang emosi. Ini tentang pengkhianatan. Tentang harga diri seorang istri yang kamu injak-injak. Ia berbalik, menatap keluar jendela, seolah ingin mengakhiri percakapan itu. Sudahlah, aku lelah. Aku akan bicara lagi nanti, saat kamu tenang. Tapi aku tidak membiarkannya pergi begitu saja. Tidak, Bagas. Kamu tidak akan lari dari pembicaraan ini. Aku berhak tahu, kenapa dia? Apa kurangnya aku? Ia diam lama, lalu berkata pelan, dia membuat aku merasa muda lagi. Seketika dadaku sesak. Nafasku tersendat. Jadi itu alasannya? Kamu ingin merasa muda lagi? Kamu menghancurkan pernikahan bertahun-tahun hanya karena egomu ingin dikagumi perempuan muda.
Ia menatapku dengan pandangan datar. Kamu tidak akan mengerti. Aku melangkah mundur. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kamu benar, Bagas. Aku tidak akan pernah mengerti bagaimana seorang lelaki bisa tega menghancurkan orang yang paling mencintainya. Ia menatapku sebentar, lalu berjalan ke arah tangga. Aku tidur di kamar atas. Jangan buat keributan. Kali ini aku tidak menghentikannya. Aku hanya berdiri di tengah ruang tamu, menatap punggungnya yang semakin menjauh, membawa seluruh luka dan kebanggaan palsu yang selama ini kujaga. Ketika suara langkahnya hilang di atas, aku jatuh terduduk. Tangisku pecah. Aku tidak bisa meninggalkannya. Rina? Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Ia tidak menyesal. Ia tidak menyesali perbuatannya, hanya takut dunia tahu siapa dia sebenarnya. Aku menggenggam map surat nikah siri itu yang tadi kusimpan di bawah bantal sofa. Kertas itu kusobek perlahan, tapi tidak sampai hancur seluruhnya. Aku akan membiarkanmu tenggelam dalam kebohonganmu sendiri, Bagas, bisikku pelan. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu, ditemani cahaya lampu yang temaram dan bayangan masa lalu yang bergulung di kepalaku. Aku sadar, cinta kami sudah mati. Dan yang tersisa hanyalah dua orang asing yang berpura-pura menjadi suami istri demi menjaga kehormatan semu. Pagi itu rumah dinas tak lagi terasa seperti rumah. Suara dering telepon terus berdentang, langkah staf mondar-mandir di lorong, dan dari balik jendela, kilatan kamera menyala tanpa henti. Wartawan, reporter, bahkan beberapa warga yang penasaran, memenuhi pagar depan. Aku berdiri di balik tirai ruang tamu, jantungku berdebar. Semuanya terjadi begitu cepat. Kabar tentang pernikahan siri Bagas dan sekretarisnya, Ayu, entah dari mana bocor ke media lokal. Bu, mohon ibu jangan keluar dulu ya, kata Denny, staf humas kantor suamiku, dengan suara panik. Bapak sedang menyiapkan pernyataan resmi. Kami takut media akan mengutip komentar ibu. Aku menatapnya tajam. Komentar? Mereka bahkan tidak tahu setengah dari yang aku alami. Denny hanya menunduk, tak berani menatap. Tapi, Bu, kalau ibu bicara sembarangan, situasi bisa makin parah. Reputasi Bapak. Aku memotong cepat. Reputasi siapa yang kamu maksud? Den? Dia yang bersalah, tapi aku yang harus diam. Denny tak menjawab. Ia hanya menunduk dalam, sebelum akhirnya pamit mundur perlahan. Dari jendela, kulihat Bagas keluar rumah bersama beberapa ajudan. Ia berdiri di halaman, berhadapan dengan wartawan. Wajahnya tenang, senyum tipisnya khas pejabat yang sudah terbiasa menghadapi kamera. Pak Bagas, apakah benar Anda menikah siri dengan sekretaris pribadi? Bagaimana tanggapan Ibu Rina soal kabar ini? Apakah benar ada surat nikah yang ditemukan? Bagas tersenyum, mengangkat tangan untuk menenangkan. Teman-teman media yang saya hormati, kabar itu tidak benar. Saya ini pejabat publik, tentu selalu dikelilingi banyak orang, termasuk staf perempuan. Tapi tolong, jangan fitnah. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Nada suaranya begitu meyakinkan, penuh keanggunan dan moralitas. Jadi, Anda menyangkal kabar tersebut, Pak? Tanya salah satu wartawan perempuan. Tentu saja, jawabnya mantap. Saya sudah menikah bahagia dengan istri saya. Kami baik-baik saja. Saya harap semua pihak tidak memperkeruh keadaan dengan gosip yang tidak berdasar. Kalimat itu seperti peluru menembus dadaku. Bahagia? Baik-baik saja? Aku ingin berlari keluar, ingin berteriak di depan kamera. Kalian semua dibohongi. Ingin menunjukkan surat nikah siri itu, ingin mengatakan betapa hancurnya hidupku karena kebohongan itu. Tapi langkahku terhenti di ujung tirai. Aku tahu, dunia politik tidak mengenal kebenaran. Yang mereka rawat hanyalah citra. Begitu Bagas selesai berbicara, ajudan langsung menuntunnya masuk kembali. Wajahnya berubah, dari tenang menjadi dingin begitu matanya bertemu denganku. Kamu dengar apapun di luar sana, jangan coba-coba ikut campur, katanya datar, melewati aku begitu saja. Aku menatap punggungnya yang menjauh ke ruang kerja. Bagas, kamu baru saja berdusta di depan publik. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh separuh. Aku menyelamatkan karierku, Rina. Kamu pikir,
Kalau aku mengaku, mereka akan memaafkan? Tidak. Mereka akan menjatuhkan aku. Aku melangkah mendekat. Lalu siapa yang menyelamatkan aku? Harga diriku? Ia menatapku lama, lalu berkata dengan nada dingin, "Kamu masih istriku. Tugasmu menjaga wibawa keluarga, bukan menghancurkannya." Aku tertawa getir. "Wibawa? Kamu menghancurkan pernikahan kita, lalu menyuruhku berpura-pura menjadi istri bahagia di depan publik." Bagas berjalan ke meja kerjanya, membuka laptop seolah tak peduli. "Aku tidak memintamu berpura-pura. Aku memintamu mengerti dunia yang aku jalani." Aku menatapnya dengan marah. Dunia di mana kebohongan jadi pakaian resmi, ya? Ia menutup laptopnya dengan keras. "Jangan bicara seperti orang bodoh, Rina. Kalau kamu buka suara, kamu bukan cuma menjatuhkanku, kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Kamu pikir media akan membelamu? Tidak. Mereka akan memelintir semua cerita dan membuatmu terlihat seperti istri gila yang iri pada sekretaris muda." Aku terdiam. Tidak karena takut, tapi karena tahu ia benar dalam satu hal, media akan lebih percaya pada pahlawan rakyat seperti Bagas ketimbang pada istri yang hancur di rumah sendiri. Suara ponselnya berdering, menandakan ada panggilan masuk. Dari layar, kulihat nama, Ayu sekretaris. Tanpa ragu, Bagas menjawab di depanku, "Iya, aku sudah hadapi media. Tenang saja, semuanya terkendali. Tidak ada yang tahu," katanya lembut. "Kamu tetap di rumah dulu. Jangan keluar. Aku urus semuanya." Ia menatapku sebentar sambil berbicara. Aku tahu ia sengaja. Seolah ingin menunjukkan bahwa Ayu kini memiliki ruang yang dulu hanya milikku. Begitu panggilan berakhir, aku berkata pelan, "Kamu tidak punya rasa malu sedikit pun, Bagas." Ia hanya menghela napas. "Rina, aku tidak ingin memperpanjang ini. Kita masih bisa hidup baik-baik kalau kamu mau tenang. Aku akan tetap menafkahimu, tetap menjaga nama kamu di publik. Tapi jangan pernah ganggu hubungan itu. Aku sudah janji sama dia." Aku menatapnya lama, tidak percaya. "Kamu janji pada dia, tapi mengorbankan sumpah yang kamu ucapkan di depan Tuhan untukku." Ia membalas dengan nada dingin, "Kadang kenyataan tidak sesederhana sumpah." Aku nyaris melempar vas bunga di meja ke arahnya, tapi hanya kutahan di udara. Tanganku gemetar hebat. "Kamu benar-benar sudah kehilangan nurani, Bagas." Ia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dariku, lalu berkata pelan tapi tajam, "Kalau kamu masih cinta sama aku, tolong jangan buat aku jatuh." Kata-kata itu membuatku terdiam. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku baru sadar, cinta yang tersisa di hatinya hanyalah bentuk manipulasi. Ia tak ingin dijatuhkan, bukan karena takut kehilangan aku, tapi karena takut kehilangan kekuasaan. Sore itu, rumah dinas berubah jadi panggung sandiwara. Di ruang tamu, aku duduk diam seperti istri teladan, sementara di luar wartawan masih sibuk mencari sudut gambar terbaik. Aku melihat wajah suamiku muncul di televisi, tersenyum, berbicara tentang integritas, tentang moral pejabat publik, tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Dan aku hanya berdiri di balik tirai, menatap layar itu sambil berbisik lirih. "Integritasmu cuma hidup di depan kamera, Bagas. Begitu lampu padam, semua yang tersisa cuma kebusukan yang kau tutupi dengan senyum palsu." Kupikir setelah semua yang terjadi, setelah wajahnya terpampang di koran dan berita gosip lokal, Bagas akan sedikit sadar. Tapi ternyata, ia justru makin lihai menyembunyikan kebohongannya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Ponselku bergetar, pesan dari seorang sahabat lama yang bekerja di media. "Rin, kamu udah lihat postingan Ayu?" Aku terdiam beberapa detik, lalu membuka tautan yang dikirim. Dan di sanalah, dunia yang kupertahankan selama ini runtuh lagi. Foto Bagas dan Ayu sedang berlibur di Bali. Bagas memakai kemeja putih, wajahnya tampak santai, jauh dari sosok pejabat yang penuh tanggung jawab. Ayu berdiri di sampingnya, mengenakan gaun pantai, tersenyum sambil menautkan lengannya di tangan Bagas. Keterangan fotonya sederhana. Kegiatan dinas luar kota. Aku menatap layar lama sekali. Tanganku gemetar, tapi bukan karena marah. Karena lelah. Karena aku merasa,
Dikhianati bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang dulu kupilih dengan sepenuh hati. Kupanggil Bagas malam itu juga. Suaraku pelan, tapi penuh tekanan yang kutahan berbulan-bulan. "Bagas, kamu di mana?" "HM, lagi rapat di luar kota." "Kenapa?" Suaranya terdengar tenang, bahkan terlalu tenang. Aku mengulum napas panjang. "Rapat di tepi pantai." "Ya?" tanyaku pelan, nada sinisku tak bisa lagi kutahan. Hening. Lalu kudengar ia tertawa kecil, tawa yang membuat dadaku terbakar. "Rina, jangan mulai lagi. Aku capek kalau kamu terus curigaan begini." "Curigaan?" Suaraku meninggi. "Aku lihat fotonya, Gas, di media sosial. Kamu dan dia di Bali." Ia masih berusaha menenangkan nada suaranya, seperti biasa. "Rina, jangan percaya media. Kamu tahu mereka suka memelintir apapun." "Memelintir?" Air mataku menetes tanpa kusadari. "Kamu pikir aku buta? Aku tahu cara kamu memeluk tangannya. Aku tahu ekspresi wajahmu. Itu bukan foto hasil editan." Kali ini Bagas mulai kehilangan kesabaran. "Sudah, Rina. Kamu mau aku bilang apa lagi? Aku lagi di luar kota urusan kerja. Kalau kamu terus kayak gini, gimana aku bisa tenang?" Kupandangi ponselku, menatap nama suamiku di layar, nama yang dulu membuatku bangga setiap kali disebut orang. Kini, nama itu justru membuatku mual. Aku memutus panggilan. Beberapa menit kemudian, pesan darinya masuk. "Maaf kalau kamu tersinggung. Aku nggak mau berdebat. Percayalah, semua ini cuma urusan kerja." "Urusan kerja." Kata-kata itu terdengar seperti racun. Aku berjalan ke balkon, menatap langit malam yang kelam. Suara jangkrik di taman belakang terdengar sayup, menambah perasaan hampa dalam dada. Aku sadar, mungkin aku memang terlalu sering menutup mata. Terlalu banyak memaafkan, terlalu ingin menjaga nama baik, terlalu takut kehilangan wajah di depan orang-orang. Tapi bagaimana kalau wajah yang kujaga ternyata sudah lama tidak punya hati? Beberapa hari kemudian, Bagas pulang. Ia membawa oleh-oleh, kaos dengan tulisan Bali Love Paradise, lengkap dengan senyum seolah tak terjadi apa-apa. "Untuk kamu," katanya, meletakkan tas kecil di meja. Aku menatapnya tanpa berkata apapun. Ia duduk, membuka kancing bajunya satu persatu. "Rin, kamu masih marah soal itu?" Aku diam. Ia mendekat, menatapku dengan wajah yang pura-pura lembut. "Jangan terlalu dipikirin, ya. Aku cuma mau kamu percaya sama aku." Aku tersenyum kecut. "Percaya?" Suaraku nyaris berbisik. "Kamu tahu apa artinya percaya, Gas?" Ia menatapku, bingung. "Percaya itu ketika aku diam saat kamu dihujat media. Percaya itu ketika aku menutupi luka ini dari anak-anak. Percaya itu ketika aku terus berdiri di sampingmu saat dunia mulai ragu sama kamu." Mataku basah. "Tapi kamu malah pakai kepercayaan itu buat menipu aku." Bagas berdiri, nadanya mulai meninggi. "Rina, kamu tuh selalu bawa-bawa perasaan. Aku ini capek kerja, banyak tekanan, dan kamu malah nambah masalah." "Masalah?" Aku tertawa getir. "Aku istrimu, Gas. Aku bukan masalah. Tapi kamu sudah jadi luka." Ia terdiam sesaat, lalu berbalik menuju kamar. Sebelum pintu tertutup, aku sempat mendengar kalimatnya pelan, tapi cukup tajam untuk menembus dadaku. "Kalau kamu nggak tahan, kamu bisa pergi." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga di meja. Wajah Bagas di foto itu terlihat begitu sempurna. Senyumnya hangat, tangannya menggenggam pundakku dengan penuh kebanggaan. Tapi semua itu kini hanya tinggal bingkai kebohongan. Aku baru sadar, kadang pengkhianatan paling menyakitkan bukan saat seseorang pergi ke pelukan orang lain, melainkan ketika ia tetap di sisimu, tapi hatinya sudah tidak di sana lagi. Malam itu, aku duduk di ruang kerja Bagas yang sudah lama tak kusentuh. Di atas meja masih ada map-map berisi laporan kegiatan, surat undangan resmi, dan foto-foto dokumentasi. Semua tampak rapi, seperti citranya di depan publik. Tapi di balik semua itu, ada kebohongan yang menjalar seperti akar busuk yang tak terlihat di permukaan.
Aku membuka laci bawah meja. Di sana, tumpukan kertas dan flash disk kecil yang dulu disimpan Bagas tampak berdebu. Aku tak bermaksud mengorek aib, tapi aku tahu, kebenaran harus ditemukan, meski lewat jalan yang pahit. Dan malam itu, aku menemukannya. Sebuah surat nikah siri, tertulis jelas nama Bagas dan Ayu. Ditandatangani saksi, bermaterai, lengkap. Tanganku bergetar saat membacanya. Bukan karena kaget, tapi karena akhirnya, aku melihat hitam di atas putih dari kebohongan yang selama ini kutahan sendirian. Aku menutup surat itu perlahan, menarik napas panjang. Lalu kuambil ponsel, membuka daftar kontakku. Namanya masih tersimpan, Raffi, wartawan Tempo Jaya. Kami pernah bertemu beberapa tahun lalu, saat ia mewawancarai Bagas untuk artikel tentang pejabat jujur dan inspiratif. Ironis, pikirku. Aku mengetik pesan dengan hati-hati. Mas Raffi, saya Rina, istri Pak Bagas. Ada sesuatu yang harus Anda tahu. Tapi bukan untuk menjatuhkan siapapun. Hanya, kebenaran yang harus terlihat. Butuh waktu beberapa menit sebelum balasan datang. Baik, Bu Rina. Saya siap mendengar. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang jauh dari pandangan publik. Sore itu hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela. Aku datang mengenakan kerudung abu-abu dan kacamata hitam, sekadar agar tak mudah dikenali. Raffi sudah menunggu, dengan laptop dan buku catatannya. Terima kasih sudah datang, Bu, katanya pelan, sopan. Aku menatapnya, lelaki muda yang dulu begitu kagum pada sosok Bagas, kini tampak lebih berhati-hati. Aku tahu ini berisiko, kataku pelan, tapi aku tidak bisa diam lagi. Semua orang menyuruhku tutup mulut, demi nama baik suami. Tapi aku juga manusia. Aku berhak bicara. Raffi mengangguk perlahan. Bu, sebelum ibu melanjutkan, apa tujuan ibu sebenarnya? Aku terdiam sejenak. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Aku tidak mau menghancurkan siapapun, jawabku akhirnya. Aku hanya ingin orang tahu siapa sebenarnya orang yang mereka puja. Bukan untuk balas dendam, tapi agar tidak ada lagi yang tertipu oleh citra palsu. Aku mengeluarkan map coklat dari tas, meletakkannya di atas meja. Di dalamnya, surat nikah siri, foto Bagas dan Ayu di Bali, dan laporan perjalanan dinas palsu yang ditandatangani dengan tanggal yang sama. Bukti yang terlalu kuat untuk disangkal. Raffi menatap isi map itu lama, matanya tajam tapi juga penuh empati. Bu Rina, ini bukan bukti biasa. Kalau ini dipublikasikan, bisa mengubah banyak hal. Aku menunduk, menatap jemariku yang gemetar. Biarlah. Aku sudah cukup lama hidup dalam kebohongan. Kalau kebenaran harus menyakitkan, aku siap menanggungnya. Raffi menarik napas, lalu berkata pelan. Saya akan menulisnya dengan hati-hati. Tidak menyerang pribadi, tapi mengungkap fakta. Aku mengangguk. Terima kasih. Aku tidak butuh pembenaran dari dunia, cukup dari diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Judulnya sederhana, tapi tajam. Di balik citra pejabat teladan, sebuah pernikahan yang disembunyikan. Media lokal heboh. Kantor pemerintahan gaduh. Bagas dipanggil oleh atasannya, wajahnya terpampang di layar televisi dengan ekspresi tegang, jauh berbeda dari senyum tenangnya dulu. Sore itu, ia pulang ke rumah dengan langkah berat. Rina, suaranya keras. Kamu yang melakukan ini, ya? Aku berdiri di ruang tengah, menatapnya tanpa gentar. Aku hanya menunjukkan apa yang seharusnya kamu akui sejak awal. Kenapa kamu tega? Kamu mau hancurin karierku? Aku menatapnya lama, air mataku menetes. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Bukan aku yang menghancurkan kariermu, Bagas. Kamu sendiri yang melakukannya. Aku cuma membuka tirai yang kamu pasang untuk menutupi kebusukanmu. Ia memukul meja, napasnya berat. Kamu pikir kamu menang? Aku tersenyum lemah. Bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang kebenaran, gas. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih berdiri di pihak itu, bukan di belakang bayanganmu. Ia terdiam. Mungkin baru kali itu ia benar-benar melihatku.
Bukan sebagai istri yang selalu menunduk, tapi sebagai perempuan yang punya suara. Malam itu aku duduk sendirian di teras, mendengar suara jangkrik bersahutan. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Aku tahu langkahku ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi aku juga tahu, diam terlalu lama hanyalah bentuk lain dari mati pelan-pelan. Aku menatap langit, berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya aku punya keberanian untuk melindungi diriku sendiri. Berita itu akhirnya meledak. Aku masih ingat pagi itu, suara notifikasi ponsel tak berhenti berdering. Grup-grup WhatsApp istri pejabat, wartawan, dan staf kantor pemerintahan ramai membicarakan hal yang sama. Judul berita besar terpampang di layar. Pejabat provinsi ternama diduga menikah siri dengan sekretaris pribadi. Nama Bagas disebut jelas. Dan di bawahnya, foto yang tak asing. Bagas bersama Ayu di pantai Bali, mengenakan pakaian santai, tertawa bersama. Keterangan foto, perjalanan dinas ke Bali, ternyata bulan madu. Tanganku gemetar. Aku menatap layar itu lama. Bukan karena terkejut, tapi karena inilah momen yang selama ini kutunggu. Saat topeng itu runtuh. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Karena yang datang berikutnya adalah badai. Sore harinya, rumah dinas kami dikepung wartawan. Mobil dinas Bagas baru saja berhenti di depan pagar ketika mikrofon dan kamera langsung mengarah padanya. Pak Bagas, benarkah kabar pernikahan siri dengan sekretaris pribadi Anda? Apakah benar Ayu kini tinggal di rumah kontrakan yang Bapak sediakan? Bagaimana tanggapan istri sah Anda, Bu Rina? Dari balik tirai, aku melihat wajahnya menegang. Namun beberapa detik kemudian, ia tersenyum, senyum khas seorang pejabat yang terbiasa menenangkan badai dengan kepalsuan. Saya difitnah, katanya tenang di depan kamera. Saya sangat menghormati istri saya. Semua ini hanyalah isu yang digoreng pihak tertentu untuk menjatuhkan reputasi saya. Aku ingin berteriak. Ingin keluar dan menampar wajah itu, wajah yang pernah kucintai, tapi kini hanya membuatku jijik. Namun aku tahu, dunia Bagas bukan dunia yang bisa dipukul dengan emosi. Dunia Bagas dibangun di atas citra. Dan citra, lebih berharga dari kebenaran. Malam itu ia pulang dengan wajah muram. Begitu pintu tertutup, semua kesabarannya pecah. Puas kamu sekarang? Teriaknya, menghantam meja hingga vas bunga jatuh berantakan. Aku diam di sofa, menatapnya dengan tatapan kosong. Puas? Kamu hancurin semua yang aku bangun selama ini. Ia mendekat, nadanya naik, suaranya serak karena emosi. Berita itu, foto-foto itu, semua dari kamu kan? Aku tak menjawab. Hening beberapa detik membuat amarahnya semakin menjadi. Jawab, Rina. Kamu yang kirim ke media itu, kan? Perlahan aku berdiri. Tatapanku menembus matanya yang merah. Aku hanya memberi mereka apa yang sebenarnya ada. Kebenaran, Bagas. Sesederhana itu. Ia menatapku tak percaya, seolah tak mengenali perempuan di depannya. Kebenaran, suaranya bergetar. Kamu pikir kebenaran itu bisa memberi makan anak-anak pejabat yang bergantung padaku? Kamu pikir kebenaran bisa menutupi aib ini? Kamu pikir kebenaran bisa mengembalikan posisiku? Aku menatapnya lama, menahan air mata yang ingin pecah. Tidak, Bagas. Tapi kebenaran bisa menyelamatkan martabatku. Dan itu cukup bagiku. Ia memukul meja lagi, kali ini lebih keras. Martabat? Kamu istri pejabat, Rina. Martabatmu tergantung padaku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Aku tertawa getir. Justru karena aku istri pejabat, aku lelah hidup dari bayanganmu. Aku ingin punya nama sendiri, bukan sebagai pelengkap kariermu. Ia menatapku tajam, lalu berjalan ke arah pintu dengan napas memburu. Mulai malam ini, aku tidak mau melihat wajahmu di rumah ini lagi. Aku diam. Tidak menolak. Tidak menangis. Aku hanya memungut serpihan vas yang jatuh, menaruhnya di meja, lalu berkata pelan. Tenang saja, Bagas. Aku akan pergi, tapi bukan karena takut padamu.
Aku pergi karena aku sudah selesai menjadi boneka citramu. Keesokan paginya, berita lanjutan muncul. Beberapa media nasional mulai menelusuri laporan keuangan dan perjalanan dinas Bagas. Tagar pejabat dua wajah trending di media sosial. Semua yang dulu menyanjung, kini mulai mempertanyakan. Aku membaca komentar-komentar itu diam-diam. Selama ini dikira pejabat teladan, ternyata selingkuh juga. Istrinya hebat banget, bisa diam segitu lama. Mungkin ini karma buat laki-laki yang hidup pakai topeng. Setiap kalimatnya seperti pisau, tapi anehnya, bukan aku yang berdarah. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Beberapa hari setelah itu, Bagas datang lagi ke rumah, tanpa pengawal, tanpa mobil dinas. Wajahnya pucat, matanya sayu, dasinya longgar. Ia berdiri di depan pintu, menatapku dalam diam. "Rina," katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. "Media sudah mulai menyerang. Atasan memintaku mundur sementara waktu. Aku kehilangan semuanya. Aku memandangnya lama. Dan aku kehilangan diriku sendiri karena kamu selama bertahun-tahun. Sekarang kita impas." Ia menunduk, seperti menelan rasa bersalah yang terlambat datang. "Aku, hilaf. Aku cuma manusia, Rina." Aku menghela napas. "Tidak, Bagas. Kamu bukan cuma hilaf. Kamu memilih. Kamu memilih untuk membohongi, memilih untuk menyakiti, dan memilih untuk menutupi semuanya dengan kebohongan baru." Ia memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Aku masih suamimu." Aku tersenyum pahit. "Suami? Suami yang menikah lagi di belakangku? Suami yang berbohong di depan publik lalu menyalahkanku karena mengatakan kebenaran?" Aku melangkah mendekat, menatapnya tanpa gentar. "Bagas, kamu mungkin masih sah di mata hukum, tapi di mataku, kamu sudah lama mati." Ia terdiam. Tidak bisa berkata apapun lagi. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Sampai akhirnya ia melangkah mundur, menatapku sekali lagi, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, aku meninggalkan rumah dinas itu. Semua barang mewah yang dulu kupuja kini tampak hambar. Aku hanya membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa foto lama, bukan untuk mengenang, tapi untuk mengingat dari mana luka ini bermula. Sopir yang dulu sering membawaku berkata pelan saat mengantarkan, "Bu Rina, saya bangga sama ibu. Sedikit sekali perempuan yang berani seperti ibu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu apakah ini keberanian, atau sekadar kelelahan karena terlalu lama diam." Ketika mobil melaju meninggalkan rumah dinas, aku melihat bayangan Bagas berdiri di balkon lantai 2. Ia menatap kosong, seperti seseorang yang baru sadar bahwa kekuasaan tak bisa menyembunyikan segalanya. Aku menatap ke depan, menahan air mata yang hampir jatuh. Karirnya hancur, reputasinya runtuh, dan citra suci yang ia bangun selama bertahun-tahun kini lenyap. Dan anehnya, di tengah semua kehancuran itu, aku justru merasa hidup kembali. Malamnya, aku menulis di buku harian kecilku. Mereka bilang aku menghancurkan suamiku. Tapi yang sebenarnya terjadi, aku hanya berhenti ikut membangun kebohongannya. Lalu kututup buku itu, menatap langit dari jendela kecil kos yang kusewa. Tidak ada lagi lampu kristal atau karpet tebal. Yang ada hanya keheningan. Tapi untuk pertama kalinya, keheningan itu terasa damai. Dan dalam diam aku berbisik, "Bagas, kamu boleh kehilangan jabatanmu. Tapi aku baru saja menemukan diriku." Aku meninggalkan rumah dinas itu dengan kepala tegak. Tidak ada air mata, tidak ada perpisahan dramatis. Hanya suara langkah kakiku yang bergema di koridor panjang, di antara dinding-dinding yang pernah menjadi saksi kebohongan paling rapi yang pernah kulihat dalam hidupku.